hari ini saya akan membacakan quotes untuk kita semua. Bila hati kita sedang marah atau kecewa, cobalah diam dan berdoa meminta Tuhan menghancurkan kemarahan dan kekecewaan, diganti dengan damai sejahtera dari Yesus. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Keturunan Abraham. Kejadian 35 ayat 12. Yakub tinggal bersama pamannya. Ia makan bersama keluarga itu dan bekerja bersama dengan keluarga itu pula. Setelah sebulan, Laban bertanya kepada Yakub tentang upah yang dia inginkan. Yakub memang belum lama tinggal bersama Laban, tetapi dia jatuh cinta kepada gembala perempuan yang pertama kali ia lihat. Yakub minta supaya dia bisa menikah dengan Rahel. "Jika kau izinkan aku menikah, aku akan bekerja bagimu selama 7 tahun. Kata Yakub kepada pamannya Laban. Laban setuju permintaan Yakub. Yakub pun menjaga kambing dan domba milik Laban. Dia yakin bahwa suatu hari nanti Rahel akan menjadi istrinya. Ketika tiba waktunya, Laban menyiapkan pesta untuk merayakan pernikahan anaknya dengan Yakub. Tetapi Laban berbuat curang. Saat pernikahan berlangsung, dia memakaikan baju pengantin kepada Lea, kakak tertua Rahel, dengan wajah yang tertutup.
Yakub tidak menikah dengan Rahel, tetapi dengan Lea, anak Laban yang paling tua. Yakub yang dulu menipu kakaknya, sekarang dia tertipu oleh pamannya. Saat dia mengetahuinya, Yakub bertanya kepada Laban, "Kita telah sepakat bahwa aku akan bekerja untuk Rahel, bukan untuk Lea. Ini adalah aturan kami. Anak pertama harus menikah lebih dulu. Tetapi aku akan mengizinkanmu menikah, baik dengan Rahel sekarang dan memiliki keduanya, jika kamu mau bekerja bagiku 7 tahun lagi." Yakub sangat mencintai Rahel. Dia setuju untuk menikahi kedua perempuan itu. Waktu terus berlalu. Yakub mempunyai banyak anak, antara lain Ruben, Simeon, Levi, Yudea, Isakar, Sebulon, Dina, Dan, Naftali, Gad, Asher, dan Yusuf. Yusuf adalah anak Rahel satu-satunya. Yakub lebih menyayangi Yusuf. 20 tahun berlalu, sementara Yakub masih tinggal bersama Laban pamannya. Sudah waktunya ia kembali ke Kanaan. Dia membawa istri dan anak-anaknya serta kambing dari ternak Laban. Rahel memberinya seorang anak terakhir yang bernama Benyamin sebelum Rahel meninggal. Allah memberkati Yakub. Kini namanya diganti menjadi Israel. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Allah yang baik, terima kasih karena Engkau setia pada janjimu. Kami belajar dari Abraham yang percaya penuh kepadamu, meskipun ia belum melihat janjimu terpenuhi. Tuhan, ajari kami untuk percaya seperti Abraham, bahwa Engkau selalu menepati janjimu. Berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Tuhan, jadikan kami seperti keturunan Abraham yang hidup dalam kasih dan ketaatan kepadamu, yang bimbing kami untuk selalu percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan menjadikan kami bagian dari keluarga besar-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ke siapa? Ke siapa? Kak, di sini di tengah. Ini ikut aja. Nanti ya dulu ya nanya baru kita. Selalu susah kalau nggak muter. Nggak bisa kalau muter. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat
Kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kebonjati mengucapkan terima kasih atas pelayanan anak-anak SDK Penabur Pasikaliki. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik makasih ya. Suaranya bagus-bagus banget. Dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah dombalah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah dombalah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah dombalah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. 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 Darah anak domba, darah Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
saya Deren Xavier Sanjaya. Saya bersyukur bisa bersekolah dengan bantuan BAS. Bisa mengenal seorang om yang baik. Deren percaya om adalah wakilnya Tuhan, sehingga Deren bisa sekolah. Cita-cita Deren adalah menjadi pemain drum yang suatu saat akan sukses. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Hai Benti, perkenalkan nama aku Hana Manet Salonika, umur 18 tahun. Dulu aku bersekolah di SMA Kristen BPK, dan saya dulu berkeinginan untuk masuk ke kampus LIKMI dengan bidang informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bonti karena telah membantu diberikan kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen BPK hingga lulus. Dan saya sekarang telah diterima di LIKMI dengan bidang yang saya inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Yata Ezekiel. Sekarang saya sudah naik ke kelas 4. Saya menerima bantuan BAS dari GKI Kebonjati 100 sejak tahun 2022. Terima kasih GKI Kebonjati 100 karena telah memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari SMA Intelijensia. Sudah 2 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati nomor 100. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang terkasih, Kitab Kejadian 12 ayat 2 berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Dengan keyakinan bahwa berkat Allah yang utama, marilah kita berdiri dan menaikkan pujian. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, lebih besar dari segala, hidup Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama
Kejadian 12 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anaknya, saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKI Kebonjati, senang dapat menjumpai saudara dalam acara renungan 100 tahun GKI Kebonjati. Saya Pendeta Susi Juliana, Pendeta GKI Rahmani Cirebon, akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkatilah kami semua dengan firman-Mu dan ajar kami mengerti berkat yang utama di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Berkat yang Utama, didasarkan pada Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya Tuhan tentu ingin hidupnya diberkati Tuhan. Betul? Kita ingin diberi berkat kesehatan, harta benda, umur panjang, usaha pekerjaan yang berhasil, juga keluarga yang harmonis. Pendeknya kita ingin semua berkat yang baik terjadi atas hidup kita. Namun apakah sebenarnya berkat utama yang Allah mau berikan kepada kita? Ketika Allah memberikan berkat-berkatnya bagi Abraham, Allah ternyata bukan hanya memberikan berkat materi dan segala hal yang baik di dalam hidup ini.
Allah memang mau membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Allah mau memberkati Abraham dengan kekayaan dan membuat namanya masyhur. Namun semua berkat itu ditutup dengan pernyataan, dan engkau akan menjadi berkat. Berkat Allah itu punya satu tujuan, agar Abraham menjadi berkat. Saat Tuhan menyatakan Abraham akan menjadi berkat, itu berarti Abraham harus siap menerima pembentukan dari Tuhan. Pembentukan Tuhan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada ujian iman yang harus dia lewati. Ada orang-orang yang akan menyakiti, merugikan, dan memusuhinya. Ada berbagai persoalan kecil dan besar yang harus Abraham hadapi. Berkat Allah bagi Abraham bukan hanya berupa segala hal baik, tapi juga segala hal yang buruk, yang menyakitkan, bikin capek, bikin susah, bikin emosi jiwa, bahkan bikin kena mental. Namun justru berkat kesusahan dan penderitaan akan semakin menyempurnakan berkat-berkat materi dan duniawi yang diterima oleh Abraham. Abraham pantas menerima berkat sebagai bapak dari bangsa yang besar. Abraham pantas menyandang berkat kemasyhuran karena ia telah lulus melewati ujian penderitaan dan kesusahan hidupnya. Hanya orang-orang yang jadi berkatlah, yang sanggup menerima segala berkat derita dan kesusahan. Hanya orang-orang yang jadi berkatlah, yang pantas menerima segala berkat kelimpahan materi dan kemasyhuran. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika kita hari ini sedang mengalami masalah yang tiada habisnya, kita bingung dengan kondisi keuangan yang semakin tidak menentu, kita kecewa dengan orang-orang yang melukai kita, kita takut dengan masa depan kita, ingatlah bahwa semua hal buruk dan susah yang terjadi pada diri kita itu pun adalah berkat Tuhan. Bahkan itu menjadi berkat yang utama. Terlalu gampang untuk Tuhan memberkati kita dengan segala berkat materi. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk melancarkan semua usaha pekerjaan kita. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk membuka jalan keluar bagi setiap masalah kita. Namun, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami semua kesusahan, itu tanda Tuhan sedang memberkati kita. Inilah berkat yang utama. Mari kita mengingat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita yang percaya pada berkat yang utama, mari senantiasa mengucap syukur dalam segala pergumulan kita. Orang yang mengucap syukur percaya bahwa setiap hal buruk yang dialaminya akan membuatnya mampu menjadi berkat bagi sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kejarlah berkat yang utama. Selamat ulang tahun ke-100 untuk GKI Kebon Jati. Selamat mengejar berkat yang utama. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, jika ku rindukan
Saya adalah mamanya dari Selin, yaitu yang lahir karena dengan kondisi CP, cerebral palsy, dan dia sampai sekarang masih menggunakan kursi roda. Dia sekarang berumur 32 tahun. Dari waktu kecil dulu saya selalu berdoa setiap malam. Kadang-kadang saya memakai minyak urapan. Saya mendapatkan minyak urapan itu dari berbagai macam tempat persekutuan penyembuhan. Dan saya setiap malam berdoa supaya Tuhan bisa memulihkan anak saya, supaya anak saya yaitu Selin bisa berjalan, bisa berlari seperti layaknya anak-anak lain. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tetapi kemudian hal itu tidak pernah terjadi. Saya mulai putus asa, dan di samping saya berdoa juga saya berusaha. Saya pergi ke persekutuan yang ada dimanapun penyembuhan, kadang pergi ke Jakarta atau ke tempat fisioterapi yang ada di Garut. Seminggu sekali, 2 minggu sekali saya pergi ke sana untuk mendapatkan penyembuhan itu. Tetapi rupanya apa yang saya harapkan itu tidak terjadi. Saya merenungi semuanya itu, dan kemudian saya juga berkonsultasi dengan beberapa pendeta. Dan mereka akhirnya memberikan kekuatan kepada saya bahwa mungkin berdoanya salah. Jadi saya harus berdoanya diubah, bukan untuk meminta penyembuhan atau kesembuhan supaya Selin bisa jalan ataupun berlari, tetapi saya mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada saya sebagai orang tua, yaitu bahwa saya sampai dengan hari ini masih bisa merawat dan memelihara Selin dengan badan yang kuat seperti ini. Jadi saya berdoanya adalah mengucap syukur Tuhan bahwa sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, Tuhan masih memberikan perlindungan, kekuatan kepada saya untuk merawat Selin. Bahkan saya bisa memenuhi keinginan dia untuk pergi kemana dengan badan yang kuat. Itu aja mungkin kesaksian saya. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati, semoga selalu menjadi berkat. Ku perlu Kau setiap jam Tuhan. Ku datang berkata
Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan. Kami menyadari bahwa berkat-Mu adalah yang utama dalam hidup kami. Dalam kesederhanaan, kami menemukan kekayaan dari kasih-Mu. Ajar kami untuk menghargai setiap berkat yang Engkau curahkan. Kami ingin hidup dalam syukur dan tidak terlena oleh kesenangan dunia. Bantu kami untuk berbagi berkat dengan sesama. Dalam setiap tindakan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami berdoa agar kami dapat melihat berkat yang Engkau sediakan. Dalam tantangan, ingatkan kami akan kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang melimpah. Semoga kami selalu ingat untuk bersyukur dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Amin. Halo anak-anak muda, harus semangat melayani Tuhan, rajin ke gereja ya. Tuhan berkati.